nama saya Raisa Nur, NPM 21051601100. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi nilai kurs rupiah, antara lain. Yang pertama, kondisi ekonomi makro. Kinerja perekonomian Indonesia seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran mempengaruhi daya tarik investor terhadap rupiah. Yang kedua, tingkat suku bunga. Kebijakan suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia mempengaruhi aliran modal asing. Jika suku bunga tinggi, investor cenderung membeli aset dalam rupiah karena imbal hasilnya menarik. Yang ketiga, neraca perdagangan. Jika Indonesia memiliki defisit neraca perdagangan impor lebih besar dari ekspor, maka permintaan untuk dolar Amerika Serikat akan lebih tinggi, yang bisa menekan nilai rupiah. Yang keempat, arus modal asing. Investasi asing baik berupa langsung maupun portofolio dapat menguatkan rupiah karena mereka akan menukarkan mata uang asing mereka dengan rupiah. Yang kelima, kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia. Kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah dan Bank Indonesia, termasuk intervensi di pasar valuta asing, dapat mempengaruhi nilai tukar. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Lumban Tobi, NPM 21051600076. Saya di sini ingin melanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kurs rupiah. Ada sentimen pasar dan geopolitik. Ketegangan politik baik domestik maupun internasional dapat membuat investor ragu dan beralih ke aset yang dianggap lebih aman seperti dolar Amerika Serikat atau emas, sehingga melemahnya rupiah. Kemudian ada harga komoditas. Indonesia adalah salah satu negara penghasil komoditas utama seperti minyak, gas, batubara, dan kelapa sawit. Harga komoditas yang tinggi dapat meningkatkan ekspor Indonesia, mendongkrak cadangan devisa, dan memperkuat rupiah. Lalu ada perubahan harga minyak dunia. Indonesia adalah net importir minyak. Jika harga minyak dunia naik, maka biaya impor negara Indonesia juga meningkat, yang bisa menyebabkan tekanan terhadap nilai rupiah. Lalu ada kondisi ekonomi global. Stabilitas ekonomi global termasuk krisis ekonomi di negara-negara besar, resesi global, atau kebijakan moneter negara maju. Misalnya kebijakan suku bunga The Fed dapat mempengaruhi aliran modal ke Indonesia. Lalu ada utang luar negeri. Besarnya utang luar negeri baik pemerintah maupun swasta dapat mempengaruhi nilai tukar. Jika pembayaran utang jatuh tempo besar, permintaan terhadap dolar untuk membayar utang tersebut meningkat. Yang ini bisa melemahkan rupiah. Lalu ada cadangan devisa. Besarnya cadangan devisa Indonesia memberikan sinyal kekuatan kepada pasar. Cadangan devisa yang tinggi dapat membantu Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi pasar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan spekulasi, aktivitas spekulan di pasar valuta asing dapat menyebabkan fluktuasi jangka pendek pada nilai tukar. Jika investor spekulatif memprediksi pelemahan rupiah, mereka mungkin melakukan aksi jual yang dapat melemahkan nilai tukar. Selanjutnya, perubahan kebijakan ekonomi negara mitra dagang. Kebijakan ekonomi di negara-negara mitra dagang utama seperti Cina, Eropa juga berdampak pada nilai tukar rupiah. Misalnya peningkatan proteksionisme atau tarif perdagangan. Selanjutnya ada tingkat kepercayaan investor. Tingkat kepercayaan terhadap kondisi politik dan ekonomi Indonesia berpengaruh besar. Stabilitas politik dan prospek ekonomi yang baik biasanya memperkuat mata uang. Selanjutnya ada digitalisasi dan perkembangan fintech. Kemajuan teknologi keuangan termasuk penggunaan kripto atau platform perdagangan digital juga dapat berdampak pada aliran modal dan nilai tukar mata uang. Dan yang terakhir ada krisis atau pandemi. Situasi darurat global seperti COVID-19 mempengaruhi aktivitas ekonomi, perdagangan, dan investasi yang dapat melemahkan nilai tukar. Sekian dari kelompok kami.